Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau anna hadhihi sanata kulluha ramadan. Para asatiz, para guru, para sesepuh, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ketua dan pengurus Masjid Jami Al-Mustaqim, ketua dan panitia kegiatan Ramadan, teman-teman remaja sekalian yang dirahmati Allah. Saya dari rumah hujan, di sini kagak hujan. Bukan di sini, maksudnya di dalam masjid ya, di luar itu hujan. Maka saya cerita Masjid dokter kita ini, Dr. Abdul Hadi ini mengatakan, saya bilang dari Bluebird sampai Pasar Minggu hujan gede, dari Bluebird sampai ke sini kagak hujan. Nah, saya masih pakai jas hujan. Iya, naik motor saya malu ke jas hujan di sini tadi. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait Ramadan, sedikit saya ingin menyinggung. Ini kan malam keberapa ini? 27 ya? Malam berapa ini? Saya lupa. Lah kadang-kadang ini kan kalau masuk Ramadan lagunya kita berubah, menghitung hari. Iya, mulai ngitungin hari, padahal nggak ngapa-ngapain juga, lebaran biasa aja. Baju kita emang tentu juga, emang badan kita melar kagak, ngecil pasti. Pak, Bu, kalau bicara terkait dengan Ramadan, saya ingin berbicara ini kan malam ke-15 Nuzulul Quran 17 Ramadan. Sedikit saya ingin menyinggung Quran. Tadi kaitannya dengan tips bagaimana meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Terkait dengan Quran saya ingin berbicara. Kenapa Allah turunkan surah yang pertama, yaitu suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa yang diturunkan pertama kali surahnya itu Iqra, bacalah. Konteksnya bukan Iqra'u, tetapi Iqra, individu. Pertama karena perjuangan saat itu Rasulullah adalah perjuangannya menanamkan akidah, meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara penanaman akidah? Kuncinya adalah, ayo lihat apa yang diciptakan oleh Allah. Sehingga disinggung juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia bakal tahu Tuhannya. Nih Pak, Bu, kalau kita mau Iqra, mau baca, bagaimanakah Allah menciptakan manusia? Dari sperma bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita jadi manusia. Bagaimanakah proses pembuatan kepala di dalam rahim seorang wanita? Nih Ibu Khalida yang hamil tahu, Bu, gimana cari bikin kepala? Apa malam Ibu pencet-pencet perutnya? Ngapain sih loh? Gua lagi bikin kepala, jangan kayak lu Bang Peang. Iya, dulu kan kalau nggak peang panjul. Iya dulu gitu, paling lu peang banget kan gitu. Kalau enggak panjul, agak kesinian dikit jenong. Tahu jenong nggak? Jidatnya lebar. Iya, orang bilang lapangan, dibilang lapangan boleh. Ya, bagaimana kepala bisa diciptakan di dalam rahim seorang wanita? Ibu yang hamil saja tidak tahu bagaimanakah Allah menciptakan kepala di dalam rahim seorang wanita. Di situ disusun oleh Allah dengan berbagai macam saraf-saraf yang ada. Ada otak kanan, ada otak kiri, bahkan saya baca ada juga otak tengah. Subhanallah. Kita ini Pak, Bu, yang punya otak sampai hari ini belum pernah Ibu Bapak lihat otaknya. Ibu udah pernah lihat otaknya belum? Kadang-kadang kan kita sering ngomong gini, otak gua mendidih. Emang lu bakar otaknya? Ayo, kita sering ngomong begitu, kayak udah pernah lihat otak aja. Lah kalau otak mendidih gimana? Tuh, kadang-kadang juga kita salah nunjuk. Marah sama orang dibilang lu kagak punya otak, yang ditunjuk sini, padahal otak ada di sini. Harusnya kan ketika lagi marah, lu nggak punya otak lu sini.
Coba dah kalau ada orang marah sama kita, dibilang gitu, lu nggak punya otak, kira-kira jadi sewot tapi jadi ketawi gitu. Padahal yang ditunjuk benar otak kanan dan otak kiri ada di sini. Sama juga ketika seorang perempuan bilang hati saya sakit, padahal hati di sini, tapi nyebutnya di sini nih, hati saya sakit, lah hati di sini, hati saya sakit di sini, enak nggak bilangnya? Subhanallah, Allah menciptakan manusia itu luar biasa. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan yang begitu sempurna diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan kepala dengan ada rambut. Rambut yang ada di kepala, kemudian di sampingnya di sini di bawahnya ada alis. Rambut dan alis tidak sama. Rambut kadang tiap bulan kita potong, alis dari sejak kita lahir sampai ginari pernah kita motong alis. Kamu lebaran nah gue mau potong alisnya biar cakep. Kalau zaman dulu kan kalau kita motongnya setik, cukurnya cukur setik dulu, nggak ngerti anak sekarang. Ngapain bang ngapain gue mau cukur rambut gue setik, setik kayak gimana gue nggak ngerti, pokoknya setik aja dah orang dulu. Iya kan dulu kan tukang cukur keliling emang di bawah bangku. Iya, ditaruh dah di bawah pun rambutan kita, didudukin dah gitu. Iya, kadang-kadang gini aneh nempel loh, ditarik loh. Rambut kita sakit banget. Lah dulu mau lebaran tukang cukur keliling. Iya, sekarang aja kita pergi jauh ke Bandung nyukur. Iya, padahal orang Tasik, Bandung nyukur ya. Mau kemana? Mau ke Bandung, ngapain? Cukur, jauh banget nyukur ke Bandung. Pak, Bu, Masya Allah. Ini ada rambut, ini ada alis. Rambut bisa panjang, alis segini-segini aja. Ayo dah Pak, umur kita ada berapa tahun nih? Dari sekian tahun berapa kali kita nyukur alis? Iya, Masya Allah. Rambut dari sejak kita lahir sampai ginari udah berapa ribu kali kita nyukur. Subhanallah, subhanallah. Kira-kira pabrik pembuat rambut tuh di kepala di mana itu? Karyawannya berapa orang? Mesnya di mana? Ada orang Garut PKG yang kerja di sini. Itu luar biasa. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manusia, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Ketika kau pikirkan tentang rambut, kau tidak sanggup bagaimanakah Allah menciptakan rambut. Rambut yang ada di atas kepala ini bagaimana cara pembuatannya? Apakah dari nasi ulam yang kita makan tiap pagi, ataukah nasi uduk yang kita makan habis ngaji, ataukah nasi kembuli yang kita makan ketika acara haul? Enggak. Bagaimana proses rambut terjadi ada di kepala kita? Subhanallah, subhanallah. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra, bacalah. Bagaimana cara membacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan. Pertama kita pikirin bagaimana Allah menciptakan kita manusia. Coba dah bapak ibu kalau jalan, kalau bapak ibu jalan renungin, Masya Allah, ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri mundur ke belakang. Nggak pernah ribut kaki kanan sama kaki kiri, kata kaki kiri nggak bisa, gua duluan. Kata kanan kagak, gue duluan, ribut nih berdua. Akhirnya gini dah, kita sepakat dah, kita jalan bareng, kanan sama kiri jalan bareng. Gimana jadinya? Jadi lompat begitu, nah, bareng. Apakah ibu yang nyuruh kanan jalan duluan, kiri mundur? Ayo, siapa yang nyuruh? Tuh kan, kita yang punya kaki aja nggak tahu. Bayangin nih Pak, Bu, coba dah, ketika kaki kanan melangkah, kenapa tangan kanan nggak ikut maju? Ntar ibu praktekin aja, bapak praktekin pas pulang harus jalan gitu. Kira-kira enak gak? Kemudian orang pada heran, nih orang habis bayang terawih begitu ya, tangan kanan sama kaki kanan jalan bareng. Ketika kaki kanan melangkah, tangan kiri yang maju ke depan, kaki kiri belakang. Siapa yang merentahin? Bagaimana sistemnya? Makanya kalau di dalam bahasa kerennya namanya ada hardware, ada software. Ngerti nggak? Agak ngerti kan?
Oh, iya apaan sih sekarang itu hardware sama software tuh makanan buka puasa ya? Bukan Pak, ini ada hardware. Ketika Allah ciptakan, makanya ketika saya ngisi nuzulul Quran di BPSDM di Kementerian Dalam Negeri, ada yang nanya begini, Ustadz, manusia itu kan diciptakan oleh Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih, tapi kenapa kok manusia ingkar kepada Allah? Saya bilang begini, simpel aja dah, saya bilang ketika kita punya HP, nih HP masih baru kan cakep, HP masih baru, oh lancar, nggak hang. Kenapa HP kita bisa hang? Bapak punya HP nggak? Dia kagak ngerti lagi. HP telepon yang halo gitu, telepon iya. HP kalau masih baru kan masih enak kita pakai, makin lama mulai dah tuh agak lambat. Kenapa bisa HP lambat? Satu, bisa jadi aplikasi yang harusnya nggak dimasukin. Kebanyakan game aja nih di HP kita hang. Atau HP tidak dimasukin aplikasi, tetapi sampah-sampah yang ada di HP nggak pernah dibuang. Namanya recycle bin. Apaan lagi tuh Ustaz Anas ngomong, gua kagak ngerti dah. Iya. Ya contoh begini dah. Bapak ibu punya motor, sejak beli sampai ginari pakai mulu dandanin kagak? Gimana itu? Iya rusak sih kagak, jalannya aja. Iya, ini kan makanya saya sering ledekin begini, saya cuma ngasih iktibar doang Pak. Kadang-kadang kan kita lihat begini, ya perempuan di luar itu lebih cakep sama yang di rumah. Kadang-kadang begitu kita lihat. Iya, apalagi di Trans TV itu kita lihat. Iya, cakep Pak. Iya, cakep Bu, cakep banget dah. Iya. Ya sebetulnya mereknya same, perempuan same. Cuman yang eno kerawat, yang ini kagak. Itu doang bedanya. Same. Bedanya kerawat sama kagak kerawat doang. Kalau eno kerawat, dandan, alisnya kereng. Nah di rumah kita enak kubil. Iya, mati beluk, kubil lagi. Iya, udah gitu jantuk lagi, udah kagak enak. Bukan salah ibu, salah kita Pak, orang laki. Iya, salah, bukan orang perempuan sih kagak salah, yang salah kita. Kenapa? Karena nggak dirawat, mereknya sama ya Maha. Sama, yang di rumah cuma tahunnya beda. Iya, udah tahunnya beda, bensinnya campur oli, lebrebek. Kali yang di jalanan sih memang tuh yang sekarang yang mahal, V-Power. Iya, pantes aja ngibrit larinya. Lain kalau di rumah diselah. Iya, kalau di rumah tuh pakai diselah. Kalau zaman dulu kan digejesin. Tahu gejesin nggak? Iya, diselah, salah nyelah jelepat kena tulang kering, wah bengkak. Iya, itu bedanya di situ doang. Iya, tapi kita lihat nih, kadang-kadang mobil tua tuh harganya bisa lebih mahal daripada mobil baru. Kenapa? Karena memang dirawat. Sampai di rumah juga kalau kita rawat mahal Pak. Iya, kita taruh di museum juga laku. Ya, nih Allah menciptakan manusia sebagai kita mau berpikir, subhanallah. Kita ini nggak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana Allah menciptakan manusia ini luar biasa. Kita yang katanya punya mata aja kagak ngerti tentang bagaimanakah mata. Saya tadi baca tuh, bagaimanakah Allah menciptakan hidung dengan dua lubang yang kanan ini diibaratkan matahari, lubang yang kiri diibaratkan bulan. Artinya apa? Tubuh kita butuh udara panas dan udara dingin. Udara panas dan dingin bisa diberikan dengan adanya dua lubang hidung yang ada di hidung kita. Kalau suhu badan kita panas, berarti hawa dingin masuk ke dalam tubuh kita tidak maksimal. Kalau badan kita sedang menggigil kedinginan, berarti hawa panas tidak masuk dengan maksimal. Subhanallah, luar biasa.
tuh ya, nih Allah ciptain. Tidak hanya itu, nih jamnya di mana sih? Saya cuma ngeliatin jam doang. Diumpetin. Lah kagak, kalau kelamaan orang pada kagak demen kalau ngaji. Iya. Nih, Masya Allah. Ya, itu kalau kita lihat manusia. Bagaimanakah Allah menciptakan nih mulut kita, gigi yang taring ada di depan, gigi geraham ditaruh di belakang kiri kanan. Seandainya bapak ibu membayangkan gigi geraham ditaruh di depan, nggak ada yang nyengir, semua diem aja. Ngapain mau gigi gua udah banget bola, agak enak deh yang ompong aja kagak enak. Itu Allah atur. Kadang-kadang saya kalau subuh habis nyaur saya minum tuh, pertama saya minum obat allopurinol, namanya obat asam urat. Kadang saya minum juga obat kolesterol, kadang saya minum juga obat pegel-pegel, kadang-kadang saya minum juga obat sakit kepala. Hebatnya perut tahu. Saya minum kadang-kadang obat sakit kepala, obat kolesterol, obat asam urat, itu tahu perut. Kata perut, nah ini obat sakit kepala, lu bejek ke sini, kirim ke palenya tuh, palenya lagi nod-nodan. Zaman dulu nod-nodan, ngerti nggak nod-nodan? Dulu TV kita itu masih dua warnanya, hitam ame putih. Iklan di TV itu dulu ada namanya iklan Paramek tuh, kalau misalnya lagi di iklan tuh ada orang muter-muter di sini, not gitu. Makanya orang Betawi bilang pale gua not-nodan gitu. Ya dulu kan nggak ada klakson, adanya tidinan. Dulu masih kita nih nggak ada klakson. Motor lo ada tidinan nih nggak? Tuh. Iya. Dulu kan di sini banyak mobil yang bak terbuka. High is. Iya, yang aneh di sini nih. Gitu. Iya, tidinin. Iya. Ngentak gue tidinin lo, tin gitu. Iya, orang Betawi dah kerjaannya tidinan, padahal klakson. Iya, dinamain tidinan. Iya, sekarang hilang tuh tidinan, udah pulang kampung, udah nggak balik lagi dah, karena udah ganti me klakson gitu. Pak, Bu, ini kan luar biasa. Masya Allah, Allah ciptakan nih ada 3 macam obat perut tahu. Ini obat sakit kepala, yang ini obat kolesterol, yang ini obat asam urat tahu. Ketika masuk di perut pisahin tuh. Ah, ini obat asam urat, lu kirimin tuh ke kakinya ngilu. Iya. Ah, ini lu taruh nih, ini namanya obat kolesterol. Kirimin ke atas tuh, pundaknya pada meluang. Dulu kan meluang namanya. Tahu nggak Pak meluang? Iya. Aduh, badan gue meluang banget dah. Tuh, orang dulu tuh tahu dari mana itu bahasa meluang. Saya juga kagak ngerti. Ya, itu luar biasa. Makanya dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu hai manusia, apakah kau tidak mau berpikir? Begitu hebatnya Allah ciptakan manusia. Makanya dikatakan juga oleh Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Ketika ada manusia yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, dikurangin penciptaannya. Ayo Pak, kadang-kadang saya ngerenung gitu ya, orang nih makin berumur kadang-kadang matinya kurang awas. Dulu namanya terahum, ngerti terahum nggak? Agak kesinian dikit berubah lamur. Tahu lamur? Kagak ngerti anak sekarang lamur ya. Lamur. Zaman dulu terahum ame lamur. Nah, kesinian dikit kotok ayam. Iya. Mati lu kotok ayam ya. Tuh. Nah, kesini namanya katarak. Iya. Zaman dulu begitu tuh. Ya. Ini Masya Allah. Orang semakin dipanjangkan umurnya sama Allah, makin dikurangin. Nih orang makin tua kadang-kadang matinya kurang awas. Kupingnya mah cakep, kakinya cakep, mati kurang awas. Kadang-kadang Allah kasih juga manusia itu matinya bagus, kupingnya kurang dengar. Iya, kupingnya kurang dengar. Coba Pak di sini dan nih, cek di kampung kita nih, ya di kampung kita. Mana yang lebih banyak? Kalau bahasa kasarnya yang budeg. Orang laki atau orang perempuan? Ayo Pak liatin, yang budek tuh banyakan orang laki atau orang perempuan?
Yang budek tuh banyakan orang laki orang perempuan? Orang laki banyakan budek. Kenapa orang laki bu lebih banyak budek? Karena bininya kalau manggil lakinya di kuping, bangun bang, lo mana nggak pecah nih kuping. Iya lah, coba pak, orang perempuan nggak ada yang budek, orang laki banyak banget yang budek lah. Bininya kalau manggil bangun bang, nyaur lah. Iya, bukan dicolek di kupingnya di ngomong, mereka gak budek kan gitu. Sama juga janda sama duda di kampung kita banyakan janda lah. Coba ada nih akhir Ramadan, wah pembagian buat janda-janda, juda nggak ada yang dibagiin. Iya, janda lebih banyak. Kenapa? Orang laki itu lebih cepat mati dibandingkan orang perempuan. Kenapa? Karena orang laki diomelin mulu mati. Lah bener pak, kita kalau diomelin mulu sama orang perempuan cepat mati udah, mati ya lu bayangin. Iya ya tuh, saya lupa dah tuh. Ya tuh, orang tuh kadang-kadang ya matinya kurang bagus, kuping bagus. Kadang kuping bagus, mati kurang bagus. Kadang-kadang mati bagus, kuping bagus, kaki nggak bisa jalan. Adek emang Allah kasih tuh. Ada yang dikasih sama Allah semuanya bagus, mati bagus, kuping bagus, kaki bagus, duit kagak punya. Lah siapa yang mau ajak jalan? Biar selelegan juga, tahu selelegan nggak? Selelegan. Ini saya sengaja bicara Betawi biar jangan hilang. Selelegan tahu nggak selelegan? Iya, nyenderan di tiang listrik nggak ada yang ngajak. Iya, senderan tiang listrik aja gini. Lah kagak ada yang ngajak, ini selelegan aja. Ngapain si anu selelegan no untuk gitu. Iya, orang biar rapi, kalau duitnya kagak orang ogah ajak. Orang kalau nggak punya duit, ya ilaha illallah, kemauannya banyak pak. Iya tuh, orang kalau nggak punya duit. Makanya kadang-kadang saya cerita begini, bedanya orang punya duit sama nggak punya duit kelihatan pak. Iya, orang kalau punya duit nih, orang kalau punya duit tuh biasanya habis makan baru cerita, itu orang punya duit. Tadi gue makan sate tuh di situ enak banget, nah itu orang punya duit. Iya, kalau orang nggak punya duit biasanya cerita dulu. Tenang aja dah, urusan nyaur tergampang me gue dah. Ini ada 3 kali puasa nggak jadi. Oh orang nggak, iya emang orang kalau nggak punya duit ceritanya cakep banget. Lah kadang saya dengerin di pojok kan di pojok kan ada pos tuh, berempat lagi malam-malam diduduk aja. Ini malam-malam dingin begini yang enak sih ngopi, cakep. Ada yang bilang yang enak pakai jahe, kalau jahe segeran lagi. Ada yang bilang kalau ada tukang sekutang gitu, cakep. 4-4-nya nggak ada yang pegang duit. Iya, lah bener pak, kita kalau nggak punya duit ceritanya mantep. Beda sama orang punya duit nggak pakai cerita, ajak jalan aja. Lo mau mana ikut yuk, jalan. Jangan ngikut orang yang nggak punya duit. Iya, orang nggak punya duit lo ikutin, cuman diceritain doang. Nih kang bakso sini enak nih, nah ini tukang somai sini enak, bayarin kagak, gue cuman kasih tahu doang. Iya. Makanya pak nih saya bilang nih, wonten tiang Jawi mboten nih loh, wonten tiang Jawi mboten kata nggih. Nih kalau ada orang Jawa nih bilangin nih, kalau orang Betawi ngomong jangan ditimpalin dulu, diemin aja. Kadang ngomong itu nggak pukul lagu. Lah saya kalau lagi dandanin motor sing saya ledekin bengkelnya, saya bilang nih montir kerja kagak rapi. Montir tuh kerja nggak ada yang rapi. Kalau mau rapi ke Sudirman Tamrin kerja pada rapi kayak jas kayak sepatu. Iya, sama tukang bangunan dah kerja nggak ada yang rapi. Iya, telanek bolong, iya baju bolong tuh tukang bangunan, nggak ada yang rapi kerja. Iya, yang rapi tuh yang kerja di kantor rapi no. Iya, bahkan kadang-kadang saya bilangin juga nih bapak ibu, nanti kalau di kampung kita ada yang mati jangan pada ikut ke kubur, jangan. Iya, di kampung kita ini kalau ada yang mati jangan pada ikut ke kubur, jangan biarin yang mati aja kita kuburin. Iya, masih pada mau ikut ke kubur, jangan. Kalau nganterin ke kuburan boleh, kalau ikut ke kubur jangan. Iya nih, biarin aja yang mati yang kita kuburin, ngapain lu pada mau ikut ke kubur sih? Iya kan lubangnya atuh. Pak nih luar biasa, ketika Allah menciptakan manusia luar biasa ini.
Belum lagi ketika Allah kita katakan inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liqaumin yatafakkurun. Ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, ini banyak bukti-bukti kebesaran Allah. Terkadang tanahnya satu, pohonnya gak sama, rasanya pun berbeda. Ketika di kebun kita tanam pohon cabai, kita tanam pohon asam, kita tanam pohon mangga. Cabai rasanya pedas, pohon asam rasanya asam, pohon mangga rasanya manis. Padahal itu tanahnya sama, pohonnya beda. Kenapa rasanya tidak sama? Pohon cabai nggak pernah ngeluh, kata pohon cabai, mohon maaf bu, sekarang cabai saya agak asem. Kenapa? Ini pohon asem jogrok di sini gede banget. Pohon asem nyaut juga, mohon maaf juga bu, saya juga mohon maaf ini ngapain asem saya agak pedes. Ngapain? Nah, pohon cabai ini bererot di sini. Bererot, tahu bererot nggak? Bererot, tahu nggak bererot? Iya. Jalan nggak pegangan, bererot tuh namanya, ya. Terus kemudian pohon mangga juga nggak bilang, kata mangga mohon maaf nih bu agak asem dikit. Ngapain asem nih, selelegan aja di sini. Tahu selelegan nggak? Iya pak, nih masya Allah, bagaimanakah cabai kemudian bisa terasa pedas? Bagaimana caranya tuh? Apakah akar yang mengambil air kemudian masuk ke batang, lari lari ke daun, kemudian baru ke buah, kemudian berasa semuanya pedas? Enggak. Kira-kira yang bikin rasa pedas itu siapa? Apakah batang pohon cabai, apakah daun cabai, apakah air, apakah tanah? Luar biasa. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kau dustakan manusia? Subhanallah pak, kalau kita pikirin begitu aja nggak pantas. Kalau di Ramadan ini makanya dikatakan tadi tips untuk bagaimanakah meningkatkan ibadah. Kalau kita lihat tadi tuh bagaimanakah Allah menciptakan manusia dengan luar biasa. Nggak pantas kalau kita nggak beribadah. Kita ini nggak mungkin nggak tahu kalau Ramadan ini kullu amalin mudha'af, apa saja yang kita kerjain dilipat gandain sama Allah. Nggak mungkin kita nggak tahu. Kita tahu. Kenapa kita kagak mau banyak beribadah di bulan suci Ramadan? Setiap ibadah sunnah dibalas oleh Allah dengan ibadah wajib. Setiap ibadah wajib yang kita kerjakan 70 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Lah kadang-kadang nih pak, orang jual minyak murah, orang ngantri. Ya kemarin waktu kapan tuh di polsek? Bu lo ngantri, Allah buka jam 8, jam 6 udah pada datang. Ngapain? Gue mau ngantri beli minyak murah sini 14.000. Tuh, kalau udah urusan dunia orang sanggup ngantri, tapi urusan akhirat jarang yang ngantri. Lu nggak ngaji, gurunya belum datang, gue liatin aja dulu. Nono belum kelihatan gitu. Emang di rumahnya di senderan aja. Ditanya, udah datang belum? Belum. Ntar Vespa juga kedengeran. Nah, dia bilang kan naik Vespa dulu. Tadi udah datang gitu. Baru dah. Kita begitu. Kalau zaman dulu enggak, dia duduk aja. Guru datang belum datang dia duduk. Kalau sekarang enggak, tungguin gurunya. Coba dah. Padahal kan masya Allah, ini luar biasa bulan suci Ramadan. Semua dilipat gandain. Kenapa kita kurang beribadah kepada Allah? Saya kadang-kadang mikir begini juga pak, masya Allah ini Ramadan luar biasa, sehingga Nabi nyinggung kita. Kalau kata baginda Nabi, seandainya umatku tahu isinya Ramadan, pasti semua berhayal pengen Ramadan setahun. Sampai hari ini kita nggak pernah ada yang berhayal. Ada yang berdoa, ya Allah jadikan Ramadan tahun ini setahun ya Allah. Ya Allah jadikan. Oh, paling tuh lu jangan sembarangan lu, ntar kalau doanya diijabah gue juga nggak sanggup begitu. Iya begitu kita pak. Iya masya Allah pak. Ayo bu, ini Ramadan manfaatkan. Pertama ya, jangan sampai di bulan suci Ramadan tidak pernah dalam sehari kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara shaiman falahu ajru shaimin. Kalau ada orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka Allah akan berikan dia pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa.
Pak, Bu, kalau tadi ibu nih memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan kasih pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Seandainya orang yang tadi kita kasih makan, dia baca Quran, dia sholat duha, dia berzikir, maka semua pahala dia kita dapetin disebabkan gara-gara kita memberikan makan dia di saat berbuka. Kita kan kebalik. Kalau sahabat mencari orang yang bisa diajak berbuka puasa, kalau kita kebalik, buka puasa di mana ya? Iya, kalau di Istakim lagi kayaknya nggak enak dah. Yang kemarin aja nasinya merag. Iya, di Ponten keliling lagi, di Ariad kali, di Ariad. Oh, Ariad kelembekan. Iya. Ah, di Ijabah, wah Ijabah udah pada dingin mulu. Bagi kagak protes mulu kerjaannya. Iya, ini nggak ada kita yang meneteskan air mata, menangis, sedih. Kenapa? Karena hari ini tidak ada orang yang kita ajak berbuka puasa. Lihat sejarahnya, ketika Rasulullah mengatakan demikian, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, saya kalau buka puasa cuman korma satu, bagaimana saya bisa memberikan makan? Boleh nggak kalau korma yang ini saya belah dua, sebagian untuk orang yang lain untuk berbuka puasa, sebagian saya nikmati, apakah pahalanya sama? Kata Rasulullah, ya sama. Makanya ulama kita ini jarang yang ini diceritain. Kenapa? Entar yang ini ditiru. Iya, kormanya boleh ambil di masjid, dipotek. Terus sebagian dah gue dapat pahala. Untung mah emang orang kita begitu. Iya, modal kagak, untung mulu mau dicari. Mak, nih ya, itu yang pertama. Saya kalau lihat sejarah, masya Allah, subhanallah, begitu hebatnya para sahabat. Kalau hari ini dia kurang dari 100 orang, dia nangis, Pak. Kita nggak anteng aja, nggak ada nangis-nangis. Lu nggak ngajak orang, kagak, gue lagi nggak ada duit, gitu aja udah, anteng aja kita. Subhanallah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Ramadan, bulan yang luar biasa. Di dalam fiqhul Islam mu'adillatu, di dalam bab tentang sunnahnya puasa, ada doa. Kata baginda Nabi, lis-shaimi inda iftarihi du'aun la turadduh. Bahwa bagi kita yang berpuasa ini ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Di saat berbuka puasa. Makanya di saat berbuka puasa itu, Pak, Bu, minta kepada Allah. Kenapa? Doa kita tidak ditolak oleh Allah. Jadi ketika masuk, kalau zaman dulu kita masih kecil kan abah kita bilang, entar kalau udah bedug lu baru buka. Nah sekarang nggak ada bedug, lu belum buka, belum bedug, Bang. Lah kata masjid kita udah kagak ada bedug. Akhirnya dirubah, darak ini dah, kata kalau udah azan baru buka. Lah sekarang kan merebotnya buka dulu baru azan. Lah kan kalau kita yang namanya buka puasa nggak ada yang minum segelas kecil, semuanya Allah, gelas yang burik kita pakai, bukan gede banget minumnya. Allah, kan enak banget. Natenya pahit, gulenya setengah, kan enak tuh, manis-manis pahit. Berase berkeringat. Nah habis berkeringat emang merbot mau azan, kagak, diselelek, dijem lo nggak azan, taruh dah. Perut gua kenyang banget, udah lewat 10 menit baru azan. Sianan orang yang nungguin buka azan. Iya tuh, makanya dirubah ya, kata orang sekarang itu pokoknya masuk waktu maghrib, matahari sudah tenggelam, silahkan berbuka walaupun belum terdengar azan ya. Nah jadi gini, Pak, ketika kita nih sudah masuk waktu, minum 1-2 teguk, selesai itu taruh Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih. Kemudian ibu doa, ya Allah, satu, saya kepengen bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, saya kepengen ingin mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jam berapa ini? Asa jam berapa sah? Kasih gini aja. Iya, no ya. Timernya no asa timernya. Habis gitu. Iya. Nih, Pak, yang ketiga, kita kurang, Bu, kurang apa? Kurang mengejar malam Lailatul Qadar. Umur kita udah berapa ini sekarang? Kalau hari ini umur 40, 50, 60, 70 tahun,
sudah berapa kali kita meraih, menggapai, menikmati indahnya malam Lailatul Qadar. Kan di akhir bulan Sya'ban ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, man adraka Ramadhana, kalau ada orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan falam yughfar, kemudian tidak dapat ampunan dari Allah, famata, orang ini mati, pada kholan nar, kata malaikat Jibril, masuk neraka. Masih Pak, kita nggak bisa sih meluangkan waktu kita Bu sebentar aja untuk apaan? Mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Ulama kita nanti di malam 16 udah berubah surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailat. Itu bahan pengingat bahwa di Asyrul Awakhir nanti ada satu malam khairun min alfi syahrin. Kalau malam itu kita ibadah kepada Allah, kalau malam itu kita bermunajat, kalau malam itu kita sujud di hadapan Allah, sama seperti kita sujud hampir mendekati 80 tahun lebih. Enggak ada juga yang mau ngambil. Subhanallah, subhanallah, ada apa dengan kita? Gitu aja Pak ya. Nah ini makanya yang pertama, manfaatkan Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Yang kedua, manfaatkan Ramadan di saat-saat ijabah, yaitu di saat berbuka puasa ya, minta di situ. Nah yang ketiga, kita minta supaya kita dapat Lailatul Qadar. Terakhir, saya kepingin kita semua ini apa? Bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Saya kadang-kadang sama jamaah pengajian saya itu malam Rebo ya, alhamdulillah dari kemarin bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan ini kita riyadhah. Supaya apa? Saya kepengen jamaah saya itu pada bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau Pak Bu di dunia kita sudah mimpi berjumpa dengan Rasulullah, insya Allah, insya Allah, insya Allah di akhir hayat kita nanti Rasulullah akan mendampingi di saat kita kembali menghadap kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, nanti kita ini di yaumil qiyamah Rasulullah kenalin nih, kemarin waktu di dunia gue temuin, sekarang aku temui dia. Masya Allah. Aida Pak, saya mau tanya nih Bapak Ibu, udah berapa kali kita ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita? Nah kalau belum, ada nggak keinginan? Kalau kita ada keinginan, manfaatin nih Ramadan, karena Ramadan ini bulan yang luar biasa. Saya yakin nggak mungkin kita nggak ketemu. Begitu nikmatnya kemarin di hari yang kelima, ketika saya bermimpi luar biasa, meneteskan air mata, nangis. Itu baru hari kelima. Bagaimana nanti ketika malam Lailatul Qadar? Ya, makanya ngaji ya. Terakhir ada yang menyatakan, Al-Ghazali dalam rumusannya itu, kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu, dimungkinkan Lailatul Qadar akan turun malam 27. Kalau malam awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, Minggu kemarin, maka dimungkinkan Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Minimal 2 malam ini kita jagain, 27 dan 21. Tapi kan beda, yang 15 lain, yang Sabtu lain, yang hari Minggu lain. Nah yang aman sih, yang aman mulai malam 20 buat kita, 21 yang hari Sabtu ya. Jagain tuh 10 hari. Bapak keluar dari rumah jam 2 atau jam 1 dah ke masjid, 1 jam aja. Kalau jam 1 Bapak keluar iktikaf, kemudian bermunajat kepada Allah, jam 2, jam 3 pulang ke rumah. Setiap malam begitu, sambil berdoa. Doanya Nabi nggak panjang, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh, sambil kita minta, ya Allah ampuni dosaku. Kalau tepat malam itu malam Lailatul Qadar, nikmatnya luar biasa. Seandainya ini Ramadan yang terakhir, kita sudah mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, satu, kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kedua, saya mohon dibacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Saya sedang membebaskan lahan dan membangun pondok pesantren. Nah, itu saya jualan korma juga itu. Kalau ada yang perlu beli itu ada di luar tukangnya. Ya, itu untuk hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Saya mohon dibacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan para donatur yang menyumbang pembangunan pondok pesantren saya semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu